warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Kali ini berjumpa lagi dengan saya, Helin Ningsih, di materi perkuliahan Sistem Informasi Manajemen. Materi perkuliahan kita hari ini atau tema yang akan kita bahas adalah Sistem Informasi Manufaktur dan Sistem Informasi Pemasaran. Baik, kita mulai. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa sistem informasi manajemen itu adalah suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para penggunanya atau pemakainya. Ini sudah berbasis komputer, jadi hasilnya atau informasi yang didapatkan pasti lebih baik ya dari sebelumnya yang masih manual. Kita lihat skema dulu di sini sebelum mempelajari lebih lanjut. Ada suatu perusahaan ya, di perusahaan ini ada proses manufaktur, ini bertanggung jawab memproduksi barang yang diinginkan. Ini yang diinginkan juga dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian ada proses pemasaran. Pemasaran ini bertanggung jawab untuk memasarkan barang yang sudah diproduksi ya tentunya. Juga menentukan produk yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, kaitannya dengan materi kita, nanti kita membahasnya yang sudah berbasis komputer atau sudah menggunakan komputer dalam operasinya. Baik, kita mulai yang pertama, sistem informasi manufaktur. Manufaktur sendiri adalah aktivitas merubah bahan baku menjadi sebuah produk atau barang jadi. Dan sistem informasi manufaktur adalah sistem yang berbasis komputer, ya, sudah berbasis komputer, berfungsi menghubungkan atau mengelola data bersama sistem informasi fungsional lainnya, guna mendukung manajemen perusahaan memecahkan masalah nanti yang berhubungan atau yang berkaitan dengan manufaktur produk perusahaan. Meliputi nanti ada input, proses, dan outputnya ya. Jadi kita akan mempelajari hal-hal yang kaitannya dengan manufaktur produk ditinjau dari sistem informasinya. Kita lihat manfaatnya dulu. Yang pertama, hasil produksi perusahaan bisa lebih efisien dan tepat waktu karena sudah menggunakan komputer sebagai alat prosesnya ya. Yang kedua, arsip perusahaan lebih terstruktur ya, sebabnya sudah dikelola dengan database. Yang ketiga, perusahaan lebih cepat dalam memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya dibanding dengan yang manual. Otomatis akan lebih cepat informasi yang kita dapat. Yang keempat, sistem informasi manufaktur yang berupa fisik robotik ya, ini membuat hasil produksi semakin cepat dibanding kalau masih manual. Kemudian kita akan belajar model sistem informasi. Model itu adalah penyederhanaan atau abstraction dari sesuatu. Bisa mewakili suatu objek, aktivitas, atau entitas. Model merupakan landasan bagi para manajer ya menyelesaikan masalah yang ada di perusahaannya. Dan pemilihan model yang tepat nanti akan meningkatkan kompetisi dari perusahaan itu sendiri. Jadi pemilihan modelnya ini diusahakan yang tepat ya, yang baik, yang pas. Kita lihat yang pertama, model sistem informasi manufaktur. Di sebelah kiri itu ada subsistem input ya, kemudian sebelah kanan ada subsistem output. Input ini yang dibutuhkan ya dalam pengolahan data. Untuk subsistem input dibedakan menjadi dua lagi, sumber internal dan sumber eksternal. Internal ini yang berasal dari perusahaan, eksternal ini yang berasal dari luar perusahaan. Sumber internal nanti ada sistem informasi akuntansi dan subsistem industrial engineering. Kalau yang eksternal ada subsistem intelijen manufaktur. Diolah dalam suatu database,
kemudian akan menghasilkan output ya. Outputnya adalah subsistem produksi, subsistem persediaan, subsistem kualitas, dan subsistem biaya. Nah, ini nanti yang akan memberikan informasi kepada pemakai atau user. Kita lihat pembahasannya satu-satu. Yang untuk internal, sistem informasi akuntansi, ini menjelaskan operasi manufaktur dan data di lingkungan ya, kaitannya atau hubungannya dengan transaksi perusahaan dengan pemasok atau supplier ya, transaksinya. Kemudian subsistem industrial engineering, ini sistem yang terlatih khusus ini mempelajari operasi manufaktur dan membuat sarana perbaikan. Jadi yang lebih baik lagi bagaimana. Untuk eksternalnya, sumber eksternalnya ada subsistem intelijen manufaktur, digunakan untuk mengetahui perkembangan terakhir tentang sumber-sumber material, ya, mesinnya atau pekerjanya atau SDM-nya. Kemudian subsistem output ya, yang pertama ada subsistem produksi berkaitan dengan proses di setiap bagian kerja atau departemen ini untuk mengukur produksinya. Ya. Kemudian subsistem persediaan memberikan data jumlah stok, biaya holding, safety stock ya, dan hal lain berdasarkan hasil pengolahan data dari input sebelumnya ya, dari yang sebelumnya. Kemudian ada subsistem kualitas. Ini semua hal yang berkaitan dengan kualitas, biaya waktu, performa kerja atau pemilihan supplier atau pemasok. Kemudian ada subsistem biaya, ini mengukur biaya ya yang terjadi selama aktivitas produksi. Ini nanti dibedakan menjadi biaya pemeliharaan dan biaya pembelian. Biaya pemeliharaan kaitannya dengan persentase biaya tahunan barang. Biaya pembelian berdasarkan biaya karena pembelian material. Kemudian kita ketahui ini sistem informasi manufaktur ya yang sudah berbasis komputer. Penggunaan komputernya sendiri sebagai bagian dari sistem produksi fisik ada beberapa. Yang pertama kita lihat yang CAD ya, sistem CAD Computer Aided Design, ini sistem yang menggunakan komputer untuk merancang. Jadi untuk merancang suatu produk manufaktur seperti mobil, kapal, pesawat terbang ya, atau yang lain. Kemudian CAE ya, Computer Aided Engineering, ini identik dengan CED, ini sistem yang dirancang untuk menganalisa karakteristik ya dari suatu desain dan dipakai untuk mensimulasikan kinerja produk yang berbeda. Ini gunanya nanti untuk mengurangi pembuatan prototipe atau model rancangan. Kemudian ada CEM, ini Computer Manufacturing, sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengontrol suatu proses produksi. Ada CEPP, Computer Aided Process Planning, sistem yang digunakan untuk merencanakan urutan proses untuk memproduksi atau merakit suatu komponen. Kemudian ada robotik yang melibatkan penggunaan robot industrial, alat yang secara otomatis melaksanakan tugas tertentu dalam proses manufaktur atau produksi. Jadi sudah nggak manual lagi menggunakan tenaga manusia, tapi sudah menggunakan tenaga robot ya, atau alat robot. Baik, kita bahas yang tema kedua, sistem informasi pemasaran. Pemasaran itu sendiri apa? Adalah kegiatan perorangan atau organisasi ya yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran dalam lingkungan yang dinamis. Nanti meliputi penciptaan, pendistribusian yang promosi dan penentuan harga barang jasa dan gagasan. Sementara sistem informasi pemasaran ini suatu sistem berbasis komputer ya. Jadi kalau sudah ada kata sistem informasi, itu berarti dia sudah berbasis komputer, atau sudah menggunakan komputer dalam operasionalnya, yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lain untuk mendukung manajemen perusahaan menyelesaikan masalah yang kaitannya atau hubungannya dengan pemasaran produk.
Manfaatnya, ini manfaatnya perusahaan dapat memproses setiap informasi yang ada pada perusahaan tersebut ya. Kemudian memudahkan manajemen waktu ya, jadi bisa lebih cepat ya. Lebih sigap, perusahaan lebih sigap dengan kekeliruan data yang ada, bisa langsung terdeteksi ya, bisa tahu lebih cepat. Perusahaan dapat mengontrol perkembangan bisnis. Kemudian sistem informasi perusahaan akan menghindari kesalahan fatal yang disebabkan oleh manusia atau human error. Kita lihat model sistem informasi pemasaran ya. Ada subsistem input, ada subsistem output. Yang input sumber internalnya ada sistem informasi akuntansi dan subsistem penelitian pemasaran. Kalau yang eksternalnya ada subsistem intelijen pemasaran. Subsistem input ini diolah dalam suatu database, kemudian menghasilkan subsistem output, ada subsistem produk, tempat, promosi, harga, dan bauran pemasaran. Kita lihat satu-satu pembahasannya. Untuk yang subsistem input ada CA, sistem informasi akuntansi. Ini menyediakan data untuk laporan periodik ya, laporan khusus, model matematik, dan model berbasis pengetahuan. Kemudian ada subsistem penelitian pemasaran atau riset pemasaran. Ini penelitian pemasaran merupakan subsistem penelitian pemasaran ini merupakan sistem yang berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis data pelanggan dan calon pelanggan. Jadi kaitannya dengan pelanggan. Kemudian subsistem intelijen pemasaran ini menghubungkan perusahaan dengan elemen-elemen tertentu di lingkungan pemasaran yang memiliki tanggung jawab utama pada pelanggan dan pesaing. Jadi bisa dibedakan ya, ini untuk subsistem inputnya. Kemudian subsistem outputnya ada subsistem produk. Ini untuk produk berguna untuk membuat rencana produk baru. Jadi dalam suatu perusahaan kan nggak mungkin produknya itu terus ya. Nah ini digunakan untuk membuat rencana produk baru. Kemudian subsistem tempat, ini pengambilan keputusan terhadap penentuan tempat yang sesuai dengan pelemparan produk. Jadi produk ini akan maksimal, akan baik jika dijual di mana ya, tempat, menentukan tempat. Kemudian subsistem promosi, ini fungsinya untuk melakukan analisis terhadap promosi yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan. Jadi analisis promosi yang baik, yang maksimal itu yang bagaimana ya untuk produk ini, karena produk yang berbeda itu pasti jenis promosi yang dilakukan juga harus berbeda. Kemudian ada subsistem harga, fungsinya membantu menetapkan harga terhadap produk yang dihasilkan ya. Jadi penentuan harganya, produk ini mau kita kasih harga berapa, berdasarkan apa ya, itu nanti di subsistem harga. Kemudian yang terakhir ada subsistem bauran pemasaran. Ini mendukung para manajer saat unsur-unsur bauran pemasaran dikombinasikan untuk menentukan suatu strategi ya, strategi pemasaran tentunya. Strategi pemasaran yang tentunya baik ya, maksimal ya. Kemudian kita lihat ada prinsip pemasaran. Ini bauran pemasaran merupakan strategi pemasaran ya. Jadi merupakan strategi pemasarannya. Ini terdiri dari gabungan unsur 4P, namanya 4P ini terkenal sekali ya, ada produk, place, price, dan promotion. Produk itu menyediakan informasi mengenai produk yang dihasilkan. Place itu menyediakan informasi tentang jaringan distribusi atau tempat pemasaran produk. Price itu menyediakan informasi yang membantu manajer dalam membuat keputusan harga. Ya. Harganya mau berdasarkan harga pokok, harga dasar ya, atau berdasarkan pertimbangan harga kompetitor atau pesaing, itu juga bisa.
Kemudian promotion menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan dan penjualan langsung, kaitannya dengan promosi. Nah, sistem informasi yang kita pelajari sebelumnya itu kan mengolah data menjadi informasi yang lebih bermanfaat ya, atau yang informasi yang lebih baik ya. Nah, untuk pengumpulan data ini nanti dibedakan menjadi tergantung jenis datanya, maksudnya ada jenis data primer dan ada jenis data sekunder. Primer ini data yang dikumpulkan oleh pihak perusahaan, sementara sekunder ini data yang dikumpulkan oleh pihak lain ya. Untuk yang data primer ini cara pengumpulannya bisa menggunakan survei, bisa menggunakan wawancara, pengamatan atau observasi, dan pengujian terkendali. Ini berdasarkan syarat atau aturan tertentu. Untuk yang data sekunder ini cara pengumpulan datanya bisa menggunakan atau mencarinya di surat kabar, majalah, buku, atau internet. Baik, materi kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.